Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41 dengan perikop orang yang buta sejak lahirnya. Dari perikop ini, Sinode Gereja BKPN menetapkan satu tema yang menarik dalam minggu ini, yaitu bertemu dengan Tuhan. Satu tema yang mengajak kita untuk merenungkan, adakah setiap kita yang mengaku beragama, setiap kita yang mengaku pergi ke gereja, sudah bertemu Tuhan atau belum? Dalam pembacaan ini, tadi dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang mengalami kebutaan sejak lahirnya. Tetapi kalau kita mencermati jalan cerita dari pembacaan ini, sesungguhnya fokusnya bukan di kebutaan jasmani. Tapi Allah memakai konteks ini untuk menyoroti, mengkritisi kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Terutama sekelompok orang, yaitu kaum Farisi, yang seringkali kebablasan menganggap diri mereka lebih rohani, lebih baik, lebih taat, lebih kenal Tuhan dibandingkan orang-orang lain. Termasuk orang yang buta sejak lahirnya ini. Dalam pemahaman orang Yahudi, sakit jasmani dengan rohani itu sesuatu yang menyatu utuh. Jadi kalau ada yang cacat fisik, ada yang sakit jasmani, dugaannya besar kemungkinan orang ini kena kutuk Tuhan. Jadi kasus orang buta sejak lahir ini, dari mata orang Yahudi, ini orang berdosa. Dan orang berdosa ini dalam interaksi dengan kelompok orang Farisi sudah jelas. Dia dianggap orang berdosa dan orang Farisi menganggap dirinya lebih baik, lebih rohani, lebih kenal Tuhan, lebih dekat Allah. Tapi pada akhirnya dalam percakapan singkat dengan Yesus, dalam pembacaan ini, Yesus menegur mereka. Yaitu dalam ayat 41, Yesus berkata demikian. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Beritahu mereka bahwa ini orang beragama. Orang yang mungkin tiap hari baca Alkitab, firman Allah. Ternyata sesungguhnya mereka belum mengenal siapa Tuhan. Sebaliknya, orang buta ini yang tadinya sudah diberikan satu stigma sebagai orang berdosa. Dalam anugerahnya, Yesus menyatakan diri kepadanya. Yesus menyembuhkannya. Tapi lebih daripada kesembuhan jasmani, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sementara orang-orang Farisi ini yang begitu giat dalam aktivitas keagamaan mereka, di mata Yesus mereka belum mengenal Tuhan. Saya pikir firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca pada hari ini boleh menjadi satu refleksi bagi kita. Terutama dalam suasana di mana saat ini kita tidak bisa bertemu langsung untuk beribadah bersama-sama. Saya merenungkan apa yang sedang melanda kota kita, bangsa ini, bahkan dunia di berbagai tempat. Di mana semua orang menarik diri. Dan kita pun gereja memilih untuk beribadah di rumah masing-masing. Mari kita mengambil satu perenungan bahwa boleh jadi Tuhan mengizinkan situasi ini supaya gereja mengevaluasi kembali ibadahnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, tiap hari Minggu kita ke gereja. Puji Tuhan, tiap hari Minggu kita beribadah kepada Allah. Kita memberi persembahan, kita menyanyi, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Tapi saya mau katakan bahwa semua aktivitas rohani itu tanpa pengenalan akan Tuhan tidak ada artinya.
Mari pada kesempatan ini saya mengajak kita mengambil sikap seperti orang buta ini. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah. Mengakui kebutaan kita dan memohon anugerahnya supaya ia menyatakan diri kepada kita. Kita tidak boleh mengandalkan aktivitas keagamaan kita, lalu berpikir kita sudah bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, doa saya kiranya Tuhan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Dan kita akan segera bertemu dalam ibadah komunal kita